Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya hari ini mau ini aja, mau bukan presentasi sebenarnya sih asistensi. Ya, mau melihat progres tugas besar sampai mana. Siapa duluan mau mengajukan? Zena boleh Pak? Ya, saya lupa ya kemarin itu kelompok atau individu ya? Kelompok, Pak. Bapak bilang kemarin berkelompok boleh, satu orang, dua orang boleh. Maksimal berapa orang? Satu orang boleh, dua orang boleh, tiga orang maksimal. Ya, oke. Ya silakan di share ya. Sebentar saya buat susu anak saya dulu. Bentar. Silakan Zainal di share dulu. Ya. Sudah terlihat ya Pak? Suara saya ada ya Pak? Baik Pak, saya mulai untuk judul yang saya coba pilih itu terkait dengan kajian permeabilitas pada kawasan wisata Kota Tua. Sebelumnya untuk penelitian tentang permeabilitas di kawasan Kota Tua itu sudah ada, hanya saja belum spesifik pada kawasan wisatanya, jadi masih secara keseluruhan, Kota Tua secara keseluruhan, dan juga penelitian sebelumnya itu dilakukan pada saat kawasan Kota Tua itu belum direvitalisasi, seperti itu. Jadi kajian ini jadi ini menurut saya masih menarik untuk dikaji, apalagi sekarang kawasan Kota Tua sudah direvitalisasi begitu. Jadi akan ada pembaruan informasi. Lalu untuk template template artikel ilmiahnya saya menggunakan template dari jurnal Juara. Nah, untuk pendahuluannya saya coba gambarkan secara garis besar kota nantinya kaitannya dengan kawasan wisatanya. Saya coba ambil dari sejarahnya dulu, kota tuanya itu kota-kota di Indonesia. Salah satunya itu adalah kawasan kota tua ini nanti keterhubungannya di situ. Dan saya coba menghubungkan juga dengan potensi kota tua yang itu bisa menjadi destinasi wisata gitu. Karena penelitian ini spesifik pada kawasan wisatanya, kawasan wisata kota tua. Ini masih pendahuluan dan ini untuk kajian permeabilitas. Jadi nanti jadi kajian pustaka itu di dalam template ini masuk di bagian pendahuluan, Pak. Jadi menjadi satu di bab pendahuluan. Nah, ini bagian kajian pustakanya. Saya coba tentang permeabilitas. Nah, terus juga ada yang ingin saya tanyakan pada Bapak terkait dengan kajian pustaka permeabilitas. Nanti apakah saya perlu menyertakan berupa visualnya, Pak, gambarnya gitu, permeabilitas dari penelitian sebelumnya gitu. Gini, Kira-kira. saya sela aja di antara presentasi kamu. Coba dari awal. Judul apa sih tadi? Kajian permeabilitas pada kawasan wisata Kota Tua, Pak. Oke. Pendahuluan coba pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu kamu sebenarnya
menjelaskan fenomena dulu. Ya, apa yang sangkut pautnya dengan permeabilitas apa sih artinya? Tentang kemudahan aksesibilitas pada suatu kawasan atau kota. Oke. Jadi permeabilitas itu tentang kemudahan akses ya. Ya, betul. Nah, kamu menjelaskan fenomena kota tua itu bagaimana eh, secara umum, ya menjelaskannya dulu. Paling satu paragraf cukup sebenarnya ya. Baru jelaskan tentang aksesibilitas tadi, karena kan kamu mau menjelaskan, mau mengkaji tentang permeabilitasnya. Oke. eh jadi kayak misalnya, salah satu di alinea kedua kamu buat sejarah karena daya tarik. Oke, nggak masalah. Sebentar, Indonesia 21 ini terlalu panjang, ya terlalu panjang dan tidak penting bahwa negara itu penjajahan segala macam. Tidak cukup kamu jelaskan bahwa kota tua adalah kota, kawasan heritage gitu ya. eh, Heritage dan sekarang menjadi salah satu tujuan wisata, khususnya wisata sejarah di kota Jakarta. Itu aja ya. Eh, Kemudian ada apa di sana? Ada Museum Fathahillah, ada sampai eh, hmm, banyak museum lah di sana ya. Museum Oh, Wayang. destinasi wisatanya ya Pak, berarti di highlight. Ya, jadi Oh, kota tua dan wisatanya gitu. Nah, nanti baru kamu jelaskan bahwa salah satu eh, aspek penting dalam wisata kan aksesibilitas. oh ya. Kan? Kalau orang susah ke sana, siapa sih yang mau ke sana gitu, ya kan? Kecuali memang wisata ini ya, wisata adventure gitu ya, mau hiking, climbing ya, itu memang kita nyari-nyari susah. Tapi kalau wisata kayak kota tua atau wisata kota lah biasanya itu aksesibilitas gitu. Nah, eh, kamu ceritakan apa sih kesusahannya di sana gitu, sehingga itu menjadi masalah. Karena di pendahuluan itu menjelaskan fenomena dan di akhir pendahuluan, ya satu alinea terakhir di pendahuluan itu merumuskan masalah. Jadi bukan tujuan. Hmm. Kalau skripsi ya, ya. Kalau artikel enggak gitu. Tujuan tuh nanti kalau memang ada lah manfaatnya di situ. Maksudnya manfaat secara ini ya, secara implisit. Tapi sebenarnya yang ditanya itu sehingga nanti kita bisa maju ke tahap berikutnya itu masalahnya apa gitu kan, kita meneliti itu kan ada satu masalah gitu. Masalahnya apa sih di situ, eh itu yang kamu angkat gitu ya. Apakah masalah aksesnya itu masalah dari transportasinya, misalnya oh susah di sana, hanya bisa masuk kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan umum jarang. Ternyata enggak, di sana bisa naik kereta api ya kan, naik KRL. Eh, Karena semua kereta api Jawa pun kalau nggak salah saya tujuannya kota tua ya kalau nggak salah ya. Kalau KRL ya mentoknya sih kota tua. Ya, bus Transjakarta ada. Nah, apa masalah aksesibilitas di situ? Gitu. Karena kalau saya rasa itu tidak ada kesusahan, kesulitan. Ya, Eh, ap- em, yang sulit itu apa kira-kira di kota tua? Aksesibilitasnya. Karena kalau dari transportasi nggak ada masalah gitu. Apa kira-kira? Mau angkot ya banyak di situ ya. Ojek online, waduh betebaran tuh mangkal-mangkal di pinggir jalan. Apa kira-kira? Itu nanti yang kamu pikirkan ya. Kemudian selain aksesibilitas itu bicara apa sih? Transportasi, apa bicara parkir juga? Gitu. Bicara itu enggak? Coba nanti kamu kaji permeabilitas itu bicara tentang, karena kalau parkir saya rasa itu yang bisa diangkat di kota tua ya. Kajian permeabilitasnya itu menggunakan teori Kevin Lynch, Pak, di mana rinciannya itu ada 3, di antaranya itu blok bangunan, lebar jalan, dan jalur sirkulasi.
Jadi mungkin ketiga poin itu yang akan jadi pembahasan. Nah, itu yang nanti kamu lihat apa jalur sirkulasi apa di sana. Sirkulasi satu arah, ya. Ada nggak jalur selain kendaraan bermotor, ada nggak seperti sepeda gitu, atau ada nggak sirkulasi apa lagi misalnya. Nah, itu yang kamu jelaskan ya, masalahnya apa. Ya, baik Pak. Coba kita lihat apa yang sudah kamu kerjakan. Coba lagi terus. Ya. Oke. Nah, sebelum sampai ke ini, ya, permeabilitas, kamu jelaskan metodenya biasanya. Jadi setelah pendahuluan langsung ke metode. Metodenya nih. Oh, udah ada. Oh, gitu. Oke. Ya. Nah, itu teori-teori itu biasanya dianalisa dan pembahasan itu. Yang mana Pak? Kayak tadi permeabilitas mana? Nah, itu permeabilitas ya. Itu kan teoritis ya. Ya kan? Mana tadi permeabilitas? Sebentar, atas lagi ke atas. Yang judulnya permeabilitas warna gede tadi. Judulnya permeabilitas mana? Nah, ini. Ini permeabilitasnya kan teoritis. Itu biasanya di analisa dan pembahasan atau hasil dan pembahasan. Oh, ini tidak masuk kajian pustaka gitu Pak. Ya, kajian pustaka itu adalah teori yang mendukung analisa atau hasil dan pembahasan. Gitu. Ya, dan itu hanya sedikit, tidak panjang seperti ini. Jadi permeabilitas itu apa? Bla 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 bla, baru sangkut pautkan dengan kasus yang kamu teliti gitu. Jadi tidak ada teori yang terlalu panjang, nanti kayak jadi buku. Ya, di artikel itu tidak ada teori yang panjang, dia hanya satu kalimat, satu atau dua kalimat aja. Misalnya menjelaskan probabilitas, ini udah gitu. Tidak sampai 2-3 alinea atau bahkan lebih, ya. Oh ya, untuk ini yang saya berikan tanda kuning, ini adalah ini ya Pak, dari template-nya gitu. Masih dari bagian Bagian template deskripsi dong, kamu template-nya. hapus. Iya. Bagian penilaian misalnya tujuan penelitian dan di kayak ini ya, di juara gini ya. Iya, untuk Penelitian dan iya. Oke. Berarti untuk artikel juara dia bentuknya seperti ini, boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya, memang format artikel ini tergantung jurnalnya ya. Ada yang dia pendahuluan langsung metode, nah nanti kajian pustaka itu di hasil dan pembahasan. Oke, nggak apa-apa. Kalau bentuknya seperti ini ya. Pendahuluan sebelah tujuh penelitian, oke, yaudah. Nah nanti kalau kamu misalnya, ini kan menjuara ya. Iya. Kamu mau tiba-tiba mau ke jurnal lain, harus ada penyesuaian ya, karena bentuknya beda nanti. Iya, Ya. baik. Oke. Baik. Metode penelitian ini adalah metode kuasi ini apa ya? Jadi tidak kualitatif murni Pak, Kuasi. Saya sama baru dengar. dengan yang seminar, yang metode seminar saya gunakan. Kurang lebih seperti itu. Kuasi memang, saya baru tahu ya kuasi. Waduh, benar. Kuasi kualitatif ya? Iya, deskriptif kualitatif Pak, sama dengan deskriptif. Oh, kuasi kualitatif. Oke, ya udah. Ya, kualitatif atau deskriptif kualitatif. Oh, iya ya. Ya. Nah, jadi gini, semua di artikel, semua badan atau sub pembahasan di artikel itu jangan terlalu teoritis ya. Kalaupun ada teori paling 1-2 kalimat kayak metode. Oke, kamu jelasin dulu metode kualitatif itu gimana. Nah, nanti kamu jelaskan lagi apa yang kamu kerjakan. Misalnya deskriptif
kualitatif gitu ya. Apa yang kamu kerjakan? Apakah mengumpulkan literatur? Oke, Ada metode observasi, Pak. observasi ya. Oke. Itu sebenarnya cara baca. Oke, udah lanjut. Oke, udah benar lah, lumayan ini. Ya ya. Terus hasil pembahasan. Progres saya baru sampai dengan metode penelitian, Pak. Oh ya udah. Iya. Baru masuk ke analisis hasil pembahasan. Nah, nanti di analisis pembahasan itu ya, karena aksesibilitas nanti dilengkapi dengan gambar ya. Baik, Pak. Permeabilitas apa aja coba dilihat. Yang kamu jelaskan permeabilitas apa aja? Permeabilitas nantinya ada blok bangunan, lalu lebar jalan dan jalur sirkulasi. Nah, sirkulasi digambarkan pada sirkulasi ya, satu arah, dua arah. Ruasnya berarti ya, Pak. Nanti saya coba buatkan ruasnya. Iya. Oke lah, udah cukup, oke, udah benar tahapannya. Ya, khususnya di artikel jurnal juara ya. Ya, sip. Baik, Pak. Terima Lanjut kasih. ya. Baik, Ya. Pak. Siapa lagi selanjutnya? Kamu sendirian tadi ya? Betul, Pak. Saya Ya, sendiri. ya. Ada lagi yang lain? Jangan takut, jangan malu ya, namanya lagi belajar. Nanti kan dari sini bisa, mudah-mudahan masukan dari saya bisa nambah ini kamu. Pengetahuan kamu ya. Khususnya nanti di seminar. Ini kan lagi seminar juga ini. Sebagian mungkin ya. Boleh Pak, kelompok saya Pak. Ya, Novel silakan share. Sudah terlihat Pak. Ya, gedein dikit. Gedein dikit. Ya. Pola aktivitas ruang terbuka publik pada kawasan wisata perkampungan budaya Betawi Suku Babakan. Ya, pola aktivitas ruang terbuka publik. Ya Pak, ini saya ngambil judulnya juga untuk apa namanya ini di konsepnya kita mengacu juga sama apa namanya artikel ilmiah yang Bapak kasih waktu itu ya Pak. Oh. Bapak pernah bikin ya, untuk pola penamaan aktivitas ruang di Kota Tua. Kenapa Pak? Untuk penamaan yang nggak usah pakai gelar, nama aja. Oh iya Pak. Oke, pola. Kira-kira apa yang mau kamu tangkap? Apa yang kamu teliti dari pola? Apa masalahnya? Gimana Pak? Kira-kira dari pola aktivitas ini apa yang mau kamu tangkap? Apa sih masalahnya di situ? Karena di perkampungan budaya di apa Setu Babakan ini, kalau menurut saya sekarang kayak agak sepi gitu sih Pak. Sebenarnya kan ini perkampungan budaya yang diciptakan untuk ruang terbuka buat aktivitas warga-warga situ ya Pak, untuk semacam rekreasi lah atau ya semacamnya. Karena semenjak COVID ini jadi agak sepi aktivitasnya, saya pernah ngelewatin situ jadi jarang jarang ada kegiatan Pak. Dan di apa namanya danau dari Situ Bapakane ini pun udah kayak nggak keurus gitu waktu itu saya lihat. Saya Nah, kamu pengen lihat rumahnya ke itu Pak. tingkat kesepiannya itu karena aktivitasnya, karena Iya salah Pak. polanya. Misalnya gini, ternyata kan gini ya, biasanya aktivitas yang ramai itu khususnya kayak aktivitas informal itu biasanya di pola linier. Jadi kalau kalau untuk grid, pola-pola yang organik itu memang agak susah. Nah, apa masalah di sini apa? Coba saya baca. Di pendahuluan ya Pak. Oke, terus bawah. Oke, terus tujuan dan menilai. Oke, masalahnya apa di situ? Kalau untuk permasalahannya saya belum masukin juga sih Pak.
Kayak baru tujuannya kayak gini untuk mengidentifikasi pola aktivitasnya. Dan di sini gitu. juga masih baru pendahuluan sih Pak sama di abstraknya. Ya. Di sini. Kalau untuk template itu apakah harus sesuai gimana Pak itu template-nya? Ini sih saya ngikutin template yang pernah dulu disuruh apa ya, matkul perumahan pemukiman sama Bu Eka. Nah ini saya pakai template itu Pak. Ya template nggak apa-apa, yang apa ada, yang apa adanya aja. Ya mau pakai jurnal mana terserah, kan kita nggak tahu masuk jurnal mana. Intinya gini, dalam artikel itu ada pendahuluan, ada metode, ada analisis dan pembahasan, dan ada kesimpulan atau penutup. Dah itu aja. Dan di awalnya itu ada abstrak. Ya lupa saya abstrak. Abstrak itu kan setelah selesai penelitian ya, karena di abstrak itu ada berisi latar belakang, metode, dan apa nih hasil penelitiannya, itu abstrak itu isinya. Jadi tanpa baca artikel secara keseluruhan kan, dengan membaca abstrak udah tahu isinya apa. Tuh ya. Nah, kalau dari pendahuluan ya saya rasa nggak ada masalah. Cuma karena ini kalian bicara pola aktivitas, ceritakan dulu pola aktivitas di sana bagaimana. Misalnya, apakah karena ini wisata ya, apakah aktivitas itu berturut harus dari sini ke sini ke sini ke sini, atau bebas mau kemana aja ya. Intinya gitu. Ceritakan dulu pola aktivitasnya di latar belakang. Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Iya sih Pak, belum masukin kayak gitunya saya Pak. Jadi kalau di pendahuluan itu ceritakan dulu dari judulnya apa. Kayak tadi si Jenal tentang apa tadi, lupa sih. Tentang apa Jenal? Kajian permeabilitas pada Ya, kawasan wisata ya. Kota Tua. Permeabilitas itu kan aksesibilitas ya. Ceritakan aksesibilitasnya bagaimana di situ. Nah, kalau kamu tentang, atau kalian tentang pola aktivitas, ceritakan polanya bagaimana, bentukannya. Jadi pola itu kan hubungannya dengan bentuk, dengan proses ya. Pola itu coba kalian cari pengertian pola, atau atau penelitian yang tentang pola aktivitas itu cerita tentang apa? Misalnya tentang bentuk. Nah, di pendahuluan kalian ceritakan dulu bentuk polanya. Nah, nanti itu menjadi kajian di hasil dan analisis pembahasannya. Gitu ya. Oke Pak. Jadi pendahuluan tuh penting sekali, judul yang dibahas ya. Nanti di tugas akhir gitu juga ya. Judul itu, karena judul itulah yang menjiwai tulisan kalian gitu. Kalau itu penelitian ya penelitian, kalau itu perancangan yang merancangnya dari judul itu gitu ya. Di pendahuluan dia biasanya udah disenggol-senggol itu di pendahuluan ya. Oke, lengkapi dulu pola aktivitasnya. Mau cerita apa tentang pola aktivitas ini ya? Mau cerita tentang bentuknya, mau cerita tentang prosesnya, mau cerita tentang apa tuh ya. Oke Pak. Ya, ada mau tanya kelompok Belum dari ada sih Pak. Nopal Nanti berjalan aja Pak. ya. Oke. Ya Terima kasih ya Pak. silakan ya. Nopal ada berapa anggota tadi selain saya? Bertiga Pak, sama 3 Ihsan Satrio sama Silpi. ya, berarti 4 sama Zainal. Oke, siapa lagi? Ada 5 lagi, berarti kita 9 orang ya. Kelompok saya boleh, Pak. Oke, HP silakan. Ada 12 ya mahasiswa ini. Baru 4. Habis berapa orang anggotanya habis? 3, Pak. 3 ya. Dari 3, 6, 7. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, oke.
Nah, kamu mau apa nih? Mengidentifikasinya, Identifikasi. walaupun identifikasi ya, walaupun identifikasi kan sebenarnya mendata ya, tapi tetap eh, apa ya? Ada satu permasalahan yang kalian angkat di situ. Eh, Kalau misalnya kurang kenapa, atau kalau kurang harus bagaimana. Pokoknya ada tujuannya gitu ya, mencari mencari latar belakang itu kenapa terjadi atau mencari solusinya gitu. Ya, jadi walaupun identifikasi ini kan hanya sekedar mendata, tapi harus ada tujuan apa ya, tujuan akhir dari penelitian ini. Oke, coba apa ceritanya? Ini kita mulai dari pendahuluan sih Pak, kayak pembangunan yang terjadi saat ini lebih berpotensi pada pemenuhan ruang-ruang kota dengan fasilitas maupun sarana prasarana berupa kawasan terbangun yang berisi bangunan Oke, fisik saya yang salah. Maaf, saya salah biar cepat. Pendahuluan itu jangan terlalu panjang teori. Ya, oh boleh iya seperti saya bilang tadi, bolehlah satu alinea di awal untuk menjelaskan ruang terbuka hijau itu adalah gini 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 gini. Eh, Kalau memang mau mencari ini sesuai standar nggak, ceritakan juga bahwa sebenarnya eh, harus bagaimana sih ruang terbuka hijau dalam satu kawasan gitu. Itu aja. Nah, habis itu kalian ceritakan ruang terbuka hijau di kawasan Senennya. Nih coba saya lihat. Ini dari satu sampai alinea berikutnya, halaman berikutnya. Oke, halaman berikutnya. Baru satu. ada dua cuman ini atau kayak sharingnya agak bermasalah sih. Hmm. Karena dari satu halaman itu aja kayaknya nggak ada, belum cerita tentang Senennya, ya kan? Harusnya diceritakan Senennya bagaimana di situ. Ada ruang terbuka hijau di mana aja misalnya kayaknya di Senen sedikit ya. Dia kebanyakan ruang terbuka biasa aja ya, ruang terbuka publik kayak monumen dekat stasiun Senen. Sudah terlihat belum Pak? Belum, belum. Belum. Paling ruang terbuka hijaunya tuh ada di Taman Gunung Agung ya, dekat Atrium Senen tuh, sama ya di depan Atrium Senen ya. Nah itu deh kalau ruang terbuka hijau ya. Yang lainnya sih ruang terbuka publik biasa kayaknya. Tapi awak ya. Sudah terlihat Pak? Belum. Belum masih ini. Kok tampilannya aneh kamu nih? Ya udah. Oke, tujuan. Yo, wah langsung tujuan. Berarti di pendahuluan kamu nggak ada cerita Senen-Senennya? Ada sih Pak ini. Jadi kita gabung semua di satu inen semua ini Pak. Nggak ada tuh. Ruang terbuka hijau kan? Ya, alinea kedua masih teori. Alinea ketiga cerita undang-undang. Alinea keempat tentang teori Di juga. akhir itu sih Pak kalau nggak salah Pak. Hah? Yang saat ini di kota-kota besar seperti Jakarta sudah mulai memperbanyak jumlah. Iya belum sih kayaknya. Belum. Itu Ini masih yang Jakarta, bukan sudah Senen. seperti pada kawasan Senen, di mana kawasan Mana? baru Alinea gitu sih Pak. berapa? Oh, alinea Paling terakhir. terakhir. Iya Iya. Pak. Alinea terakhir itu pun nyenggol cuma seperti keluaran Senen udah gitu doang. Iya sih Pak. Ya. Harusnya diceritakan ada nggak ruang terbuka hijaunya? Kayaknya hampir tidak ada. Nah, Hmm. sebelum eh, sebelum ada dan tidak ada, kalian tetapkan dulu kawasan Senen ini per kelurahan atau sampai mana kawasan Senennya? Ya kita ini sih kelurahan ya Pak. Kelurahan ya? Oh, kelurahan Senen. Nah, Iya Pak. kelurahan Senen dari mana ke mana udah tahu. Nah, coba cari. Nanti, tapi bukan di pendahuluan ya, di hasilan pembahasan itu nanti eh, buat peta kelurahan Senen, kemudian lingkari atau warnai mana taman terbuka hijau. Jadi ada berbagai metode lah. Ada yang dilingkari, ada yang kalau memang mau menyorot tentang ruang terbuka hijau, jadi ruang terbuka hijau aja yang diwarnai, sementara yang lain mungkin warna hitam putih gitu. Tergantung kalian nanti. Sehingga nanti ketahuan
kira-kira berapa persen dia? Ada nggak? Kalau ada misalnya berapa persen dari luas. Nah, nanti kalian hitung taman terbuka hijau yang ini berapa meter persegi. Taman ini berapa meter persegi. Kemudian keluaran Senen itu berapa kilometer persegi. Nah, bagi. Sampai nggak sesuai dengan teori kalian yang 30%. Oh iya Pak. Gitu. Kalau nggak sampai, nah tinggal kalian mau mana nih, mau bahas apanya, kenapa bisa tidak sampai, atau bagaimana solusinya, gitu. Itu yang diteliti, gitu. Baik Pak. Nah, nanti di pendahuluan itu kalian ceritakan ya, em, banyak enggak, misalnya kayak sedikit ya, kalian ceritakan menurut pandangan mata kalian sedikit, sehingga nanti permasalahannya ini harus diteliti lebih lanjut, diidentifikasi itu dia. Jadi misalnya kalian ceritakan di Kelurahan Senen itu ada beberapa ruang terbuka hijau, misalnya saya nggak tahu apakah Taman Gunung Agung itu bagian dari Kelurahan Senen, saya nggak tahu. Misalnya masuklah ya, bahwa Kelurahan Senen ini memiliki beberapa ruang terbuka hijau seperti Taman Gunung Agung, ini. Tapi dari pengamatan langsung itu sepertinya ruang terbuka hijau di Kelurahan Senen ini masih kurang memenuhi dari standar atau peraturan tentang suatu kota yang harusnya memiliki 30% ruang terbuka hijau, misalnya gitu kan. Iya Pak. Nah, oleh karena itu ini harus diidentifikasi lebih lanjut gitu. Benar nggak sesuai dengan standar? Di pendahuluan kan sudah disinggung nih bahwa ruang terbuka hijau berapa persen tadi ya? Ada ya? Nggak ada ya? Nah, ada ya 20% ruang terbuka publik. Nah ya, oke. Seperti itu ya. Bahwa perlu diidentifikasi lebih lanjut dan baru kalian tetapkan ini masalahnya nih, mau tentang kenapa ini bisa terjadi atau bagaimana solusinya. Kalau misalnya mau kenapa ini bisa terjadi, di pendahuluan, di permasalahan di alinea terakhirnya kalian tanya, ini kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Itu mengapa ruang terbuka hijau di di Kelurahan Senen ini eh, kurang memenuhi atau cukup sedikit, sangat sedikit gitu. Tuh. Jadi dari Baik. latar belakangnya, oh bisa jadi dulu nanti di hasil pembahasan itu tadi kalian hitung ya, kalian buat petanya Kelurahan Senen, kemudian titik-titik mana ada ruang terbuka hijau, kemudian hitung luasnya, kemudian bandingkan dengan ini, oh ternyata memang sedikit, tidak sampai sesuai peraturan kota gitu. Nah, baru kalian cari kenapa ini bisa terjadi. Mungkin dari sisi sejarahnya, oh dulu sebenarnya hijau gitu, ternyata banyak pembangunan. Misalnya kayak dulu Atrium Senen itu dulu sebenarnya eh, itu eh, eh, ruang terbuka hijau dulu, itu dulu taman gitu ya, misalnya gitu. Nah, untuk melihatnya itu harus kalian tetapkan batasan tahunnya, karena kalau tidak ditetapkan batasan tahunnya, ya mungkin zaman sebelum penjajahan Belanda itu ya ruang terbuka hijau itu jangan-jangan itu dulu eh, oh, ya pasti setiap kota pasti dulunya itu kan kebun ya atau hutan gitu. Jadi kalian tetapkan mau ditilik dari semenjak tahun berapa? Misalnya semenjak tahun ditetapkannya undang-undang tentang ruang terbuka hijau misalnya. Nah, gitu ya. Baik Pak. Oke, terus Terus tujuan dan metode sih Pak. oh ya, em, atau gini, boleh jadi kalian menceritakan masa lalunya itu dulu Kelurahan Senen itu apa gitu ya. Kelurahan Senen itu apa? Apakah itu dulu persawahan ataukah dulu itu perkebunan Belanda, tembakau atau apa, sehingga pada proses selanjutnya itu menjadi suatu kawasan kota, itu kenapa seperti itu sehingga mengurangi ruang terbuka hijaunya sampai menjadi kota Jakarta itu tahun berapa sih Jakarta itu ditetapkan sebagai kota gitu. Nah, dari situ kalian bahas lagi. Oh, mulai ini semakin berkurang semakin berkurang karena ada pembangunan gitu ya. Baik Pak. Metode
Ya, Metodenya deskriptif kualitatif. oke, tampak ya. Kata-kata dengan gambar, oke. Observasi. Kalau memang, nah hati-hati ya dengan wawancara. Ada nggak memang wawancara? Kalau nggak ada, nggak usah wawancara. Baik, Pak. Kalau memang ada wawancara, harus kalian buat kutipannya di hasilan pembahasan. Misalnya, oh dulu ini atrium Senen ini dulu ini taman, misal taman kota gitu ya. Berdasarkan wawancara dengan siapa gitu. Itu harus disebut kalau memang ada wawancara. Kalau nggak ada, kalau memang kalian meneliti nggak ada wawancara, jangan sebut. Ya, Untuk jadi saat jangan. ini saya belum melakukan wawancara, cuman mungkin ntar kami pertimbangkan kembali sih, Pak. Ya, oke. Eh, ya. Paling baru segitu aja sih, Pak. Untuk pembahasannya masih belum. Ya, nanti di ruang terbuka hijaunya dipoto ya, mana aja yang termasuk dalam Kelurahan Senen, kemudian jelaskan eh, eh, ya diidentifikasi per ruang terbuka hijau luasnya dan aktivitas apa aja yang di dalam. Ya, kayak kalau nggak salah saya kan Taman Gunung Agung itu kayaknya hanya taman taman pasif ya, taman pasif itu nggak ada aktivitas di dalamnya, hanya untuk unsur estetika gitu. Ya. Baik. Jadi pengaruhnya apa nih keberadaan taman itu? Oh, ternyata banyak dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima atau untuk orang olahraga pagi atau apa. Jadi jelaskan secara singkat sehingga nanti di kesimpulannya bahwa ternyata masyarakat di Kelurahan Senen atau aktivitas yang ada di Kelurahan Senen baik itu perkantoran, permukiman segala macam eh, memerlukan ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas selain aktivitas mereka. Jadi untuk orang kantor banyak yang misalnya jajan di sana karena ada banyak jajan kulineran di taman tersebut dan segala macam gitu ya. Ya, Pak. Baik. Ada lagi? Sudah sih, Pak. Ya. Oke. Saya tutup ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang mau ditanya dari kelompok ini? Selain Hafiz, siapa tadi anggota kelompoknya ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Ada ya. Oke, kelompok lain. Selanjutnya siapa? Kelompok saya Pak, Raihan. Ya, silakan Rehan. Baik Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, udah. Silakan. Apa judulnya? Judulnya itu pengaruh Pak. Pengaruh ruang terbuka publik terhadap pola tatanan masa bangunan pada kawasan pusat wisata Kota Tua. Pengaruh ruang terbuka publik terhadap pola tatanan masa bangunan. Kayaknya salah deh judul kalian ini. Sebentar. Pengaruh ruang. Jadi gara-gara ruang terbuka publik pola tatanan masa bangunannya seperti ini. Sebenarnya pola masa bangunannya udah ada dari dulu. Kenapa ruang terbuka publik yang mempengaruhi pola tatanan masa bangunan? Masa bangunannya kan udah jadi zaman dahulu. Apa ini? Nggak ngerti saya. Kan kalau saya pahami dari judulnya pengaruh ruang terbuka publik. Gara-gara ruang terbuka publiknya seperti ini, maka pola tatanan masa bangunannya ya seperti ini. Padahal itu kan kota tua ya. Kota tua kan udah existing dari zaman kapan gitu. Seharusnya kebalikannya mungkin. Ya dengan adanya masa bangunan seperti ini, pola ruang terbuka publik yang terbentuk ya seperti ini. Harusnya gitu. Karena ruang terbuka publik yang bisa dikotak-atik. Ya, entah itu Iya, baik, Pak. ruang terbuka publik itu kan banyak ya halte aja ruang terbuka publik, pedestrian ruang terbuka publik,
itu yang bisa dikotak-katik. Kalau pola tata masa bangunannya dari dulu udah gitu-gitu dulu terus. Ya, balik kamu nih kayaknya. Tadinya saya mau membahas tentang perkembangan kota tua yang telah direvitalisasi, Pak. Jadi adanya ruang terbuka yang baru-baru itu, Pak. Pendestriannya segala macam. Oh, berarti bukan kalau gitu pengaruh ruang terbuka publik terhadap eh, aktivitas aktivitas di aktivitas wisata di kota tua, mungkin gitu. Ya, bukan ke masa bangunannya. Mungkin ke aktivitasnya. Kalau aktivitas bisa jadi masa bangunannya gitu doang. Masa bangunan udah terbentuk nih. Tapi gara-gara ada ruang terbuka publik, pola aktivitasnya beda. Jadi misalnya dibuat sini kayak sekarang kan ada jalan itu kan tertutup ya antara Bank Negara Indonesia dengan Mata Hilang kan tertutup ya. Nah, dengan adanya itu pola aktivitasnya yang berubah gitu atau aktivitas bangunan yang berubah. Tapi kok masa bangunan nggak akan berubah. Masa bangunannya akhirnya berubah, nggak boleh kan? Oh, baik, Pak. Berarti pola sirkulasi ya, Pak? Pola aktivitas mungkin atau ya aktivitasnya aja. Nggak usah pola aktivitas tapi pengaruh ruang terbuka publik terhadap aktivitas wisata mungkin ya, wisata atau aktivitas aktivitas di kawasan kota tua mungkin gitu. Kalau kalian tidak mau ke wisatanya, tapi kalau mau khusus mungkin di pertanyaan wisatanya aja kali ya, biar lebih enak. Jadi pengaruh ruang terbuka publik terhadap aktivitas wisata di kawasan kota tua itu aja. Ya, karena aktivitasnya macam-macam, ada wisata, ada perkantoran, ada apa, daripada kalian pusing banyak mendatanya, mending aktivitas wisata aja udah. Ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Oke, Ryan. Oke, terbentuk salah satu hal yang dapat mempengaruhi pola masa yang ada di suatu kawasan adalah keberadaan ruang terbuka publik. Oke, itu benar, bisa jadi. Ya, tapi kalau untuk kawasan kota tua nggak berlaku, karena nggak boleh kotak-katik. Oleh karena itu, pola masa bangunan nggak seperti ini. Dari segi kontennya sudah benar kalau kelompoknya sudah benar ya dari segi kontennya bahwa urutannya seperti ini ya, menjelaskannya kemudian menjelaskan masalahnya. Oke, sudah benar. Nah, metodenya untuk metode belum ya? Kayaknya belum ya metode ya? Iya, Pak, belum. Belum jelas ini kualitatif apa tuh kuantitatif. Oke. Jadi kalau untuk pendahuluan udah benar ya. Cuma dirubah ya. Jadi bukan masa bangunan tapi aktivitas wisatanya. Oke, itu aja. Ada lagi sampai sini, baru sampai sini. Iya, kami baru masukin teorinya juga di dalam pendahuluan. Oke, ya. Sudah cukup lah. Tapi dirubah ya ininya karena bukan mempengaruhi masa bangunan. Jadi dimodifikasi sedikit pendahuluan kalian nih ya, bukan masa bangunan. Coba lihat judul lagi, judul. Ya. Kawasan pusat wisata kota tua. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanya kelompok dia Paujan sama Rehan? Berarti untuk misalnya judul berubah nanti untuk teorinya akan berubah lagi apa ya? Coba teorinya mana tadi? Saya pastikan lagi teori kalian. Dalam ada pelaksanaan dari berdasarkan dapat bentuk. Oh, ini pada buku tersebut jalan adanya pola masa bangunan. Ya, pola masa bangunan yang mempengaruhi organisasi tatanan masa bangunan. Gitu. Kan pola masa bangunan.
di sini. Bukan ruang terbuka publik, beda loh. Jadi teorinya iya. juga nggak nyambung kalian ini, ya kan? Sini kan pola masa bangunan yang membentuk dari organisasi ruang dalam tata masa bangunan. Mau itu jadi terpusat, linear, radial, itu kan berhubungan dengan pola sirkulasi itu nanti. Linearnya lurus, radial, cluster, dan grid. Nah, itu sirkulasi. Itu benar. Pola masa bangunan yang mempengaruhi sirkulasi. Nah, tapi nggak nyambung ke judul kamu. Iya. Nanti Bapak kesini aja, Bapak. Ya, judul, iya, untuk kamu ingetin. Ini nggak nyambung teorinya. Karena bukan ruang terbuka publik kamu sampaikan di pendahuluan teorinya. Ya. Oke Pak, nanti saya ganti teori. Oke, sebenarnya ruang terbuka publik. Kalau mau ini mau dipakai, boleh. Tapi karena ini linear radial, karena ruang terbuka publik kan salah satunya adalah sirkulasi ya, kayak pedestrian, jalur kendaraan. Tapi seperti itukah nanti yang mau kalian bahas? Hanya tentang sirkulasi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian nanti membahasnya tentang ruang terbuka publik kan macam-macam ya, ada taman, ada plaza, ada segala macam. Ini nggak cocok teorinya. Gitu. Tapi kalau kalian mau fokus ya mempertajam bahwa ruang terbuka publik kalian hanya sirkulasi, ini boleh karena nanti kan linear, radial, kasar. Tapi itu pun terbalik. Jadi pengaruh, jadi judul terbalik, pengaruh bentuk kawasan kota tua terhadap ruang terbuka publik. Pengaruh pola masa bangunan terhadap ruang terbuka publik di kawasan kota tua, gitu judulnya. Kalau teori ini mau dipakai. Gitu. Tapi kalau kalian mau cerita tentang ruang terbuka publik, itu tadi juga pengaruh ruang terbuka publik terhadap aktivitas wisata di kawasan kota tua Jakarta. Tapi teori ini nggak cocok. Nah, mau pilih mana? Paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi saya ulangnya ya. Tadi kan kalian berangkat dari pemikiran bahwa adanya revitalisasi di kawasan kota tua dan segala macam, khususnya di ruang terbuka publiknya. Adik sini dek, adik itu mempengaruhi aktivitas gitu kan. Nah, itu seperti itu judulnya, tapi teorinya bukan itu yang kalian pakai. Ya. Paham ya maksud saya ya? Baik, Pak. Ya, ada yang mau nanya nggak ada kalau mau gini? Dari saya sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Nah, sekarang sebelum saya tutup, saya tegaskan, kamu mau judulnya dipertahankan, tapi pun itu tadi saya rubah ya, pengaruh ruang terbuka publik terhadap aktivitas wisata di kota tua, atau teori ini mau kalian pakai? Kalau teori ini mau kalian pakai, judulnya dirubah. Mau yang mana? Baik, teorinya sih kayaknya. Nah, teorinya dipakai. Nah, berarti kalau teori dipakai, berarti judulnya pengaruh pola masa bangunan terhadap sirkulasi di kawasan kota tua. Itu. Ya, pengaruh pola tatanan itu pola atau tatanan aja ya. Pola masa bangunan terhadap sirkulasi di kawasan kota tua Jakarta. Ada Jakarta ya, karena kawasan wisata kota tua itu ada Semarang juga ada wisata kota tuanya. Medan juga ada. Jakartanya disebut ya. Pada kawasan wisata kota tua Jakarta. Atau ya. Jadi sirkulasi wisatanya yang kalian juga mungkin tekankan. Ya. Ada pertanyaan lagi dari grup ini? Sudah cukup, Pak. Sudah, Mbak.
Oke, selanjutnya kelompok siapa? Ada mau nanya lagi? Tidak ada? Jadi mau presentasi lagi, masih ada kelompok siapa nih yang belum ya? Oke, sambil nunggu saya absen ya, coba saya absen dulu ya. Alivia Malinda Putri. Hadir, Pak. Hadir. Dia Paujan Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hafiz hadir. Ihsan Satrio hadir. Izzat Zendi. Muhammad Izzat Zendi. Oke, hadir. Noval Fazri Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Raffi Dwi Falah. Raffi Dwi Falah. Sekali lagi saya panggil Raffi Dwi Falah. Tidak hadir ya. Rehan Nur Said. Hadir, Pak. Reza Mustafa Fakhri. Oh, tadi Raffi Dwi Falah ada. Oke. Raffi Dwi Falah tadi ada. Reza Mustafa Fakhri. Hadir ya. Sari Batu Nisa. Hadir, Pak. Siapa tadi suara kecil? Reza ya? Suara siapa tadi? Raffi, Pak. Raffi. Iya, tadi baru reset laptop. Oh iya. Sylvia Amanda Hidayat. Hadir saya, Pak. Hadir. Zainal Mustafa hadir. Jadi yang tidak hadir hari ini Reza Mustafa Fakhri, benar? Atau tidak ada yang lihat? Ya, izin nggak boleh diwakilkan ya. Saya nggak terima perwakilan. Ada? Nggak ada ya? Kenapa Izat? Dia nggak bisa izin langsung saya, kenapa? Mana tahu pingsan di jalan, itu boleh diwakilkan ya Pak. Tadi saya sama Raffi tadi pingsan di jalan, nggak apa-apa. Sampai nggak bisa itu kenapa nggak bisa izin ke saya? Ada alasan yang bisa saya terima. Izat. Hmm? Oh, itu kan semalam. Belum tentu hari ini seperti itu. IBT apa sih? Indo Buildtech, Pak. Itu yang pameran kemarin, Pak. Oh, Indo Buildtech. Kalau memang lagi bongkar, saya minta dikirimin foto hari ini gitu. Coba dia foto lagi di lokasi, tunjukin jam tangannya hari ini, jam hari ini. Ya, kalau memang lagi di onsite. Karena kamu taunya kan semalam. Ya, belum tentu hari ini. Mungkin hari ini udah selesai. Biasanya kalau memang selesai kontraknya per hari ini, itu harus udah bersih hari ini ya. Karena gedung sewa kan, ruang sewa kan seperti itu. Kalau hari selesai, ya hari ini, besok itu udah bersih. Jadi kalau semalam bongkaran, berarti hari ini udah selesai harusnya. Saya ya gitu ya. Kalau kasih tahu si Rapi ya, kalau memang dia lagi onsite, tolong kirim fotonya, ada jam atau apalah menunjuk waktu bahwa memang foto itu diambil hari ini. Kalau enggak ya udah. Maaf, Pak, kok Raffi, Pak? Ah,
Oh, Raffi. Reza ya, sorry Reza. Maaf. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau presentasi lagi hari ini? Udah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Tolong progresnya diperhatikan ya, tiap minggu nanti saya tanya itu. Ya. Kalau udah ada progres yang cukup terlihat, itu bisa kirim filenya ke saya gitu ya, biar saya cek sebelum kuliah hari Senin dimulai gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.